Halo guys, kembali lagi di Zoo Official. Jadi gimana nih kabar kalian? Sehat semua kan? Terima kasih ya yang sudah mau meluangkan waktu untuk menonton channel ini. Oh iya, terima kasih juga yang sudah mau like, komen, dan subscribe. Sebelum kita memulai videonya, intro dulu ya guys. Wah, banyak banget nih yang minta Babang Eren dilanjutin lagi ya. Oke, sesuai dengan permintaan kalian, kita akan melanjuti cerita Babang Eren kita. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Kala itu, berteriaklah bawahan kapten dari Golden Lion, Count Granit. Di sini ia berambisi sekali ya untuk memperlihatkan kekuatannya ke Pangeran Ian. Eren pun di sini hanya menyikapinya dengan senyuman. Dan segeralah Eren melepaskan pedangnya. Lalu di hadapan semua mata yang tertuju, pertarungan mereka berdua pun segera dimulai. Count Granit pun berkata, "Tuan Eren, sekali pedang ini telah tercabut, maka tidak ada pengampunan lagi kali ini." Setelah mengatakan kata-kata barusan, Count Granit mengeluarkan aura intimidasi yang berwarna kehijauan. Sontak saja mereka semua terkejut melihat aura hijau itu. Di sini Argos malah terlihat tersenyum karena dengan pertarungan ini muridnya akan belajar banyak. Pangeran Ian pun bergumam, Count Granit memiliki skill yang luar biasa. Dia 5 kali lebih kuat jika dibandingkan denganku, dan pengalaman bertarungnya juga tidak kalah mumpuni. Lalu kita dibawa ke kilas balik di saat Eren baru sampai di kediaman Pangeran Ian. Di sini Putri Inggit berkata, "Kak, bukannya Tuan Muda Eren banyak berubah dari sebelumnya?" Pangeran Ian pun hanya bisa terdiam, tidak bisa menjawab pertanyaan dari adiknya. Lalu kita kembali lagi ke pertarungan dari Eren. Pangeran Ian pun bergumam, "Jadi, tunjukkan padaku Eren Pendragon sejauh mana kau telah berkembang." Eren pun di sini melawan aura Count Granit dengan aura yang ia miliki. Seketika area pertarungan dipenuhi aura naga khas Eren Pendragon. Eren pun berkata, "Baiklah, akan kutunjukkan padamu dengan serius kali ini." Setelah Eren berkata demikian, serangan Count Granit tiba-tiba sudah ada di depan matanya Eren. Sialan, dia benar-benar cepat. Melihat itu, Pangeran Ian pun tersenyum tipis karena ia tahu komandannya tidak akan mengecewakannya. Lalu terjadilah jual beli serangan antara Eren dan Granit. Eren di sini mencoba menyerang Granit dari belakang, tapi hal itu dengan mudah dibaca oleh Count Granit. Hampir saja di sini Eren terkena serangan telak. Bukan Eren ya namanya kalau nggak bisa menghindari serangan itu. Orang-orang yang menonton jalannya pertarungan sampai melongo dibuatnya. Betapa intensnya pertarungan antara mereka berdua. Di sini Argos pun menyadari sesuatu. Jadi aku sudah paham sekarang. Tuan Muda Eren menggunakan teknik tiramis yang terkenal itu. Di sini Count Granit berteriak ke Eren, "Gaya berpedangmu sangat unik, Tuan Muda Eren. Tapi jika hanya ini kemampuanmu, masih belum cukup untuk melawanku." Di saat Count Granit menyelesaikan bacotannya, Eren pun membuat sebuah tipuan yang membuat Count Granit lengah salah sasaran. Pangeran Ian pun terkejut dibuatnya. Bahkan seorang komandan bisa jatuh dalam tipuan Eren. Di sini Count Granit pun melihat Eren dengan tatapan tajamnya. Ia masih tak percaya akan jatuh dalam tipuan Eren. Ia pun bergumam, "Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa aku bisa jatuh dalam jebakannya?" Argos yang mengetahui teknik berpedang Eren, ia tersenyum dan berkata,
Sepertinya mulai sekarang akan menjadi lebih menarik lagi. Eren pun akhirnya mengeluarkan aura naga aslinya dan menunjukkan kalau dirinya akan serius mulai dari sekarang. Betapa terkejutnya Khon Granit melihat aura yang dipancarkan oleh Eren. Kali ini aura Eren memberikan tekanan yang lebih dahsyat ya dari sebelumnya. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa auranya benar-benar berubah kali ini? Gumam dari Khon Granit. Tak hanya Khon Granit, Pangeran Ian pun juga dibuat terkejut oleh Eren. Apa-apaan ini? Tekanan ini benar-benar berbeda dari Eren yang dulu, gumam Pangeran Ian. Eren pun langsung memulai kembali pertarungannya. Betapa mudahnya Eren sekarang menghindari satu persatu serangan dari Khon Granit. Dengan sikuan di arah belakang yang dilancarkan oleh Eren, membuat Khon Granit diam sesaat dan nyaris tersungkur ke tanah. Eren pun tersenyum melihat kegigihan yang diperlihatkan oleh Khon Granit. Orang-orang di sana terkejut melihat aura dan aksi Eren yang semakin di luar nalar. Khon Granit pun hanya bisa keringat dingin ya sekarang. Sial, bagaimana ini bisa mungkin terjadi? Tidak ada celah menyerang sedikit pun, gumam dari Khon Granit. Pangeran Ian pun tersadar akan sesuatu. Bukankah gaya bertarung itu sama seperti saat kami di Leus? Argos kembali menyadari perubahan gaya bertarung Eren. Rahasia apa lagi yang kau punya, bocah? Tidak salah lagi kalau itu adalah gaya bertarung yang terkenal dari daerah selatan. Eren pun bergumam. Akhirnya aku bisa mengasah kemampuan ini. Aku terus berlatih bersama Isla dan menjadi terbiasa dengan gaya bertarung daerah selatan. Selain itu, aku juga belajar banyak trik darinya. Itulah yang membuatku jauh lebih kuat sekarang, gumam dari Eren. Eren pun melirik ke arah Pangeran Ian. Ia memberi kode. Jika ini terus dilanjuti, maka harga diri Khon Granit akan jatuh jika Eren mengalahkannya di depan para prajurit. Pangeran Ian pun mengerti maksud dari Eren. Ia dengan cepat menghentikan jalannya pertarungan. Sudah cukup. Aku sudah melihat kehebatan kalian berdua. Jadi sarungkan pedang kalian. Hehehe. Ucap dari Pangeran Ian yang sambil terbata-bata. Eren pun segera menghampiri Khon Granit dan memuji kehebatannya. Akhirnya mereka berdua pun saling bersalaman dan Khon Granit meminta maaf karena ia meremehkan Eren sebelumnya. Pangeran Ian yang melihat perilaku Eren pun bergumam. Bisa-bisanya orang ini memperhatikan kehormatan dari Khon Granit. Makin lama kau semakin menari, Eren. Eren pun akhirnya meminta Khon Granit untuk memberikan Argos dan Leon izin untuk berlatih di sini. Mendengar itu, Leon pun tersenyum karena masternya sangat memperhatikan perkembangannya. Khon Granit pun segera memerintahkan bawahannya untuk melatih mereka sebanyak yang mereka mau. Eren pun di sini bergumam. Dengan ini, kekuatan pasukanku akan meningkat pesat. Dan mereka nantinya yang akan berperang di garis depan bersama denganku. Tiba-tiba di saat yang bersamaan, salah satu pintu kerajaan terbuka. Para penjaga pun terkejut melihat kedatangan kereta kuda itu. Bukankah ini salah satu pemegang kekuatan terbesar di kekaisaran? The Roxanne County dan Serod County juga datang. Rumornya Serod County memiliki hubungan dekat dengan Pendragon. Tapi tiba-tiba ada hal yang jauh lebih menghebohkan datang. Tidak hanya drum, bahkan trompet pun dibunyikan demi menyambut orang yang akan datang itu. Hayo, siapa nih yang datang? Sampai segitunya ya.
Pintu utama kerajaan pun terbuka secara perlahan. Terlihat patung naga menghiasi kereta kuda itu. Bukankah itu adalah bendera Raja Laut Naga? Ucap prajurit gemetaran melihat bendera berlambangkan naga berkibar di depan mata mereka. Tidak salah lagi, ini adalah salah satu dari 5 duk, kekuatan mutlak dari selatan. Ya, inilah dia Duk Arangis. Ini ya, bapaknya Toleo Arangis. Wah, semakin menarik ya. Ngapain juga ya orang sekuat ini datang ke kerajaan? Sin pun berpindah ke arah Elkin Isla yang sedang berlatih dengan Karta. Kali ini Karta mendapatkan lawan yang sulit untuk dia lawan. Melihat pertarungan mereka, duo petarung bebas kita sampai bengong melihat pertarungan intens mereka berdua. Hampir headshot ya, itu kepalanya akibat pertarungan dari Elkin Isla. Ternyata mereka sadar ya kalau Elkin lagi bad mood hari ini. Lihat aja tuh sampai basah ya pala botaknya karena ketakutan sama si Elkin. Bahkan tim Jody juga sampai nggak bisa berkata-kata lihat latihan mereka berdua. Di sini terlihat Mia udah deket banget sama penyihir orc. Lalu Ron menanyakan apakah ada hal yang aneh akhir-akhir ini. Orc penyihir menjawabnya, ia merasakan kalau ada penyihir lain yang ingin merusak ketentraman wilayah Pendragon. Terakhir kali dia menghancurkan penghalangku. Jadi aku telah menyiapkan jebakan 2 lapis di wilayah Pendragon. Dan akhirnya aku dapat mendeteksi keberadaannya. Lalu Ron pun bergumam. Dari leads yang kami jumpai di dekat Mausoleum. Dan banyaknya undead yang muncul di Sisuk. Apakah semua hal itu berkaitan dengan satu hal? Aku mencurigai Duk Arangis. Karena hanya dialah yang bisa berbuat seperti itu. Dari kekuatan memanipulasi otak dan mengatur para undead. Jadi aku belum tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Masih ada 10 hari tersisa sampai acara pemberian gelar selesai. Oke, jadi kita sudah tahu ya kenapa para kekuatan besar datang ke kerajaan. Ternyata mereka datang ke acara pemberian gelar. Lalu Sin berpindah ke arah Luna. Di sini Luna kangen banget sama Babang Eren ya. Kita dibawa lagi ke situasi di dalam kerajaan. Terlihat Tuan Putri Airin sudah mengganti pakaiannya. Ia menyuruh Lindy untuk segera keluar dan jangan malu-malu. Yah, inilah dia bentuk dari Lindy saat menggunakan gaun. Sekarang Mim menjadi yakin ya kenapa Eren menolak banyak wanita demi Lindy seorang. Hehehe, kalian tahu kan kenapa? Di sini Airin menyuruh agar Lindy tidak malu-malu dan segera temui kakaknya Eren. Kita pun dibawa ke arah Eren dan Pangeran Ian. Kali ini Eren berkata, akhirnya hari ini datang juga. Siapa yang mencoba mencelakai pangeran pertama akan menunjukkan batang hidungnya. Tapi perkataan Eren tidak digubris ya sama Pangeran Ian. Ia hanya terpikir Airin yang menggunakan gaun cantik. Tiba-tiba Pangeran Ian pun mengubah ekspresinya. Ia memperingati Eren untuk waspada karena banyak musuh yang mengawasi mereka berdua. Yah, aku tahu itu kok, Plak. Nggak usah lu sebut juga, gue ngerti, ucap dari Eren. Lalu akhirnya Eren dan rombongannya menuju ke ballroom istana. Ini sumpah dah modus banget Pangeran Ian ke Airin. Eren di sini bertanya, ada apa Lindy? Apa kau tidak nyaman dengan pakaianmu itu? Benar Tuan Muda. Aku adalah anak seorang petani. Jadi aku tidak terbiasa menggunakan pakaian mewah seperti ini. Tanganku juga kasar karena aku terus mengambil pekerjaan kotor. Selain itu, aku juga tidak terbiasa di lingkungan para bangsawan.
Wah, Lindy, jangan minder dong. Cewek kayak kamu itu langka ya di dunia ini. Mendengar perkataan Lindy, Aaron pun teringat dengan ibunya dahulu. Ia selalu teringat ibunya di saat melihat Lindy. Aaron pun angkat bicara. Sudah, tak usah dipikirkan, Lindy. Aku juga merasakan hal yang sama denganmu. Di waktu yang bersamaan, terdapat 3 orang gadis bangsawan yang sedang menggosipkan Aaron. Ternyata Aaron Pendragon jauh lebih tampan daripada yang dirumorkan, ucap para gadis itu. Lalu gadis-gadis itu pun turun menuju ke arah Aaron. Yang merah bernama Leah, yang hijau bernama Sylvia, dan yang ungu bernama Elaine. Di saat yang bersamaan, ayah dari Luna menanyakan anaknya, "Jadi bagaimana kabar anakku di sana, Tuan Pendragon?" Aaron pun berkata, dia bekerja sangat baik. Dan juga dia bertanggung jawab dalam administrasi keluarga Pendragon. Aku sangat bangga dengan kinerja dari Luna. Tiba-tiba Irene berkata, "Itu benar, Kak Luna itu cantik dan pintar. Jadi sebagai Duke tidak masalah memiliki banyak selir, Kak." Lalu tiba-tiba kerucu bangsawan di sana mengeluarkan teriak lebay mereka. Ternyata mereka tergila-gila dengan ketiga putri kerajaan. Jadi mereka ini kakak-kakak dari Ingrid ya guys. Mereka di sini memberikan salam ke Aaron. Sumpah, nih ketiga orang wajahnya mirip banget ya. Aaron merasa muak dan jijik melihat tingkah laku mereka. Di sisi lain, mereka bertiga terus saja merendahkan Lindy yang nyatanya hanya bekas seorang pelayan. Lalu Elaine terus-menerus mencoba merayu Aaron. Tapi ya kita tahu ya, Aaron paling gak suka dirayu. Kalau Mimin sih udah Mimin sikat ini. Ada salah satu perkataan dari mereka bertiga yang membuat Lindy sakit hati. Mereka berkata, pelayan hanya terbiasa melakukan pekerjaan kotor dan tidak adanya garis darah bangsawan di dalam tubuh mereka. Sedangkan lihatlah kami, tangan kami masih mulus dan tidak seperti istrimu itu. Irene di sini sangat kesal melihat Lindy yang direndahkan di depan banyak orang. Lindy pun di sini sampai tidak kuat menahan sakit hatinya. Akhirnya ia menitikkan air matanya. Aaron pun berkata ke mereka bertiga yang sedang membuli Lindy, Ya, hentikan omong kosong kalian. Ayah Lindy memang hanya seorang petani. Dan dia tidak memiliki tangan selembut kalian. Jadi pada dasarnya kalian itu hanya anak manja dari keturunan bangsawan. Kalian tidak pernah merasa kerja di sawah dan memastikan hidup rakyat makmur esok hari. Atau bahkan kalian tidak pernah menyiapkan makanan dan membersihkan pakaian untuk keluarga kalian. Jadi kalian itu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Lindy. Dan pada akhirnya selama kalian hidup, kalian tidak ada berkontribusi apapun. Tuh mamam ya kata-kata nusuk dari Babang Aaron. Ayo Lindy, kita tinggalkan wanita manja ini. Dan jangan dengarkan mereka, karena kau telah membantuku banyak di dalam hidupku. Mendengar Aaron yang membelanya di depan semua orang, Lindy menjadi tersipu malu. Baru kali ini ia merasakan tidak direndahkan dan ada yang membelanya. Jadi kita tinggalkan mereka dan kau akan terus bersamaku dari dulu sampai masa depan akan tetap seperti itu. Dan akhirnya Lindy dan Aaron berpegangan tangan meninggalkan mereka semua yang ada di sana. Lindy dengan senyumnya berkata, "Baik Tuan Muda, terima kasih banyak telah menghiburku." Setelah diberikan wejangan oleh Aaron, mereka bertiga cuma bisa kicap ya kali ini. Tapi para haters pun mencaci maki Aaron yang terlihat membuat ketiga putri menangis. Tiba-tiba suasana di sana berubah dengan kedatangan Duke Arangis. Wah, semuanya bersemangat sekali.
Tapi bisakah kalian untuk tidak membuat keributan? Karena kita sedang berada di dalam kerajaan, ucap dari Duke Arangis. Orang-orang di sana pun gemetar dengan kehadiran sang Sea Dragon King. Setelah mendengar perkataan dari Duke Arangis, mereka dengan cepat bubar dari keramaian itu. Dan inilah dia akhirnya pertemuan antara kedua Duke. Orang-orang pun menjadi penasaran dan berkumpul mengelilingi mereka. Ini benar-benar momen yang langka. Karena biasanya Duke Arangis sangat jarang keluar dari wilayah selatan. Dan berhadapan langsung dengan Duke lainnya, ucap salah satu seorang kroco. Duke Arangis pun memulai pembicaraannya dengan Eren. Ia berkata, "Kau sangat beruntung memiliki istri yang pandai dan cantik, Duke Pendragon. Dan adikmu terlihat sangat mirip denganmu. Bahkan pengawalmu, hanya dari tatapan mata mereka aku tahu kalau mereka itu kuat." Setelah diberikan pujian, Eren pun menunjukkan rasa hormatnya. Ia berkata, "Terima kasih atas pujiannya, Duke Arangis." Duke Arangis melanjutkan perkataannya, "Mereka itu benar-benar pembuat onar. Menyalahgunakan gelar bangsawan untuk menginjak-injak rakyat biasa. Dan mereka juga tidak menerima adanya perbedaan ras." "Oh, jadi maksudmu seorang bajak laut dengan ras setengah orc," potong Eren dengan sarkasnya. "Oh, bajak laut? Aku tidak mengerti maksudmu, Duke Pendragon. Tapi ras setengah orc dan setengah manusia, itu ide yang bagus, Duke Pendragon. Kita akan mendapatkan kekuatan yang kuat dari suku orc dan kepintaran yang dimiliki oleh manusia. Jadi, jika itu digabung, maka akan menghasilkan prajurit yang sangat kuat." Lalu Duke Arangis pun meninggalkan Eren. Tidak lupa juga ia memberikan tatapan intimidasinya. Sebelum ia pergi, ia berkata, "Apa kau setuju denganku, Duke Pendragon?" Dengan santainya, Eren pun berkata, "Itu tergantung dari prajurit yang berada di bawah kepemimpinan siapa." Lalu Duke Arangis memberikan Eren wejangan, sebuah prajurit dan pedang yang berkarat. Itu tetap saja tidak bisa mengalahkan kekuatan seekor naga. Setelah mengatakan itu, Duke Arangis pun meninggalkan Eren dari keramaian di sana. Lalu Argos pun menghampiri Eren. "Tuan, di saat kalian bicara satu sama lain, aku terus memancarkan hawa membunuhku. Tapi orang itu sama sekali tidak berkedip di saat ia berbicara denganmu. Itu menandakan apa yang ia bicarakan adalah semuanya omong kosong." Eren yang mendengar itu pun bergumam, "Ya, dia Duke Arangis, ayah dari pembuat onar Toleo Arangis. Dan dia adalah musuh yang harus aku waspadai di masa depan. Hari ini akan kutunjukkan semua dosa-dosamu, Duke Arangis." Lalu scene berpindah ke arah Duke Arangis bersama Consegunda. "Untungnya kau sudah menghilangkan barang buktinya. Semua akan kita lakukan demi satu tujuan itu," ucap dari Duke Arangis. "Pertama, kita akan menghilangkan Luft Talon sebelum dia bertemu dengan kaisar kerajaan." Waduh, rencana jahat apa lagi ini ya? Yang akan dibuat oleh Duke Arangis. Ya, udah mentok lagi ya guys. Menarik ya untuk ditunggu kelanjutan ceritanya. Hanya di Zoo Official. See you!